sepertinya pejabat itu menganggap kita ini bodoh gitu loh. Kalau ada seorang menteri mengatakan bahwa ini nanti bisa diturunkan di PP atau Kepmen, memang kita ini bodoh. Saya ini kebetulan pernah ikut nyusun Kepmen, pernah ikut nyusun PP ya. Ketika kita membuat PP, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undangnya. Ketika kita membuat Kepmen, kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun PP-nya, gitu. Jadi kalau ada seorang menteri, oh ini nanti kan bisa diatur di PP, loh kalau nggak ada di undang-undang, masa PP-nya bisa, gitu. Ini jadi tolonglah menteri-menterinya Pak Jokowi ini jangan menganggap kita ini bodoh, gitu loh. Kita ini tahu soal undang-undang, kita ini meskipun saya background-nya bukan orang hukum, tapi saya juga mempelajari bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Dan saya juga pernah terlibat di dalam pembuatan PP. Ya, pertama gini ya, ini kan front line-nya di mana? Nah, front line-nya itu adalah kalau dari dunia buruh, ya, itu perjuangan hidup mati antara mereka ditindas atau mereka itu melawan. Ya, untuk sektor ketenaga kerjaan, ya, karena saya ini punya serikat buruh yang ikut dalam Gekanas, belasan organisasi buruh besar yang terus terlibat sejak 7 bulan lalu dan berdiskusi intensif dengan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR, tentang pasal-pasal yang saya tadi sudah serahkan kepada Mbak Sarita, itu semua hasil dari Gekanas itu, ya, 14 halaman ringkasannya, itu adalah front besar pertarungan antara kaum buruh dengan kapitalis. Nah, itu nggak akan selesai dalam waktu dekat. Karena apa? Karena ini sudah pengkhianatan. Negeri ini sudah mengkhianati kaum buruh. Ya, seperti tadi Pak Dharma misalkan di sektor pendidikan, kalau di sektor perburuhan udah pengkhianatan sehingga ini tidak akan mungkin berhenti dengan cepat. Apa yang ditawarkan ya, apa yang ditawarkan dan apa yang menjadi hasil dari undang-undang Omnibus Law ini yang katanya ingin mengharmonisasikan seluruh persoalan-persoalan yang selama ini tumpang tindih itu sama sekali nggak terlihat. Bayangkan, mestinya dulu bayangan kami juga bahwa Omnibus Law ini sudah punya yang namanya grand design. Grand design-nya apa? Grand design-nya apa sih yang sudah dipahami mulai dari penyusunan naskah akademis, kan mungkin bisa distrukturkan kira-kira yang diinginkan oleh para investor agar seluruh kemudahan berusaha itu ada, itu seperti apa. Nah, mestinya itu yang harus menjadi aturan-aturan atau diterjemahkan menjadi regulasi-regulasi yang sederhana. Tapi yang kita lihat ya, pertama kemarin begitu undang-undang Omnibus Law ini disahkan, ternyata ada 905 halaman dan isinya adalah ini masing-masing undang-undang yang ada di kementerian lembaga, di masing-masing sektoral itu ditaruh di situ. Hanya bedanya beberapa undang-undang yang dianggap selama ini merepotkan investor gitu, itu yang dilakukan relaksasi. Relaksasinya ada yang dihapus, ada yang disederhanakan, ada yang diganti gitu kan. Tetapi mostly semangatnya adalah bagaimana dia merespon dari yang selama ini menjadi keluhan dari para pengusaha atau investor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kali ini kita akan menyoroti yang memang benar-benar menjadi sorotan ya saat ini, yaitu Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Baru saja kemarin ya, episode yang lalu Realita TV menayangkan pidato Presiden yang di-upload di YouTube channelnya Sekretariat Presiden, yang mengatakan Presiden meminta agar masyarakat di tengah pandemi ini tidak berpolemik, tidak bikin gaduh. Dilalah, sehari setelahnya, itu hari Jumat, besoknya polemik itu terjadi besar-besaran dan bikin gaduh pastinya. Tapi sumbernya dari DPR rupanya, karena mengetok palu undang-undang yang memang sudah menjadi kontroversi sejak lama begitu. Kalau saya ingin mengajak flashback ke belakang, flashback ke belakang ya, maksudnya dulu kita ingat ya soal RUU Cipta Kerja ini, atau dulu disebut Cipta Lapangan Kerja ya. Ini untuk menghindari konotasi negatif jadi cilaka begitu, akhirnya diganti Cipta Kerja. Kita tahu ini menjadi keinginan Presiden begitu yang disampaikan ketika dilantik pada periode kedua lalu. Namun kemudian kita juga ingat ya, tidak lama setelah itu, setelah dibahas RUU Cipta Kerja ini, sempat mengundang polemik juga ketika ada pasal yang cukup kontroversial, yaitu memungkinkan Presiden untuk mengubah undang-undang tanpa persetujuan DPR. Untungnya kemudian pasal ini dibatalkan atau tidak dibahas ya, dengan alasan salah ketik waktu itu. Tapi pasal-pasal kontroversi lainnya ini tetap dilakukan, termasuk klaster pendidikan yang sebelumnya katanya dibatalkan, dicabut, tapi ternyata diketok palu juga. Dan banyak juga pasal-pasal kontroversi lainnya ya. Jadi ini mencakup kepentingan banyak pihak yang merasa terganggu, mulai dari bidang pendidikan, buruh pastinya yang paling banyak, itu sebabnya demo tadi banyak hari ini ya. Kemudian petani, lingkungan hidup, dan banyak lagi. Kita tidak bisa membahas semuanya di sini karena waktunya tidak akan cukup. Dan yang menarik lagi, seperti yang kalian tahu pasti ya, beredar juga di media sosial kontra narasinya ya. Kalau ada narasi yang mengatakan, wah ini nanti ada outsourcing tidak dibatasi, ada kontra narasi yang mengatakan itu semua hoax. Bingung kan mana yang hoax begitu ya? Karena banyak juga yang belum mempelajari draft ini secara utuh. Karena memang ketika undang-undang ini dibahas akhir tahun 2019, tidak dipublikasikan itu draftnya. Baru Februari, baru berbulan-bulan kemudian ini dipublikasikan, dan itu langsung mengundang polemik. Tapi ternyata diketok palu juga di malam-malam hari begitu. Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber. Sudah ada Pak Darmaning Tias ini. Halo, Assalamualaikum Pak Darmaning Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rama. Iya, terus ini nggak ikut demo Pak? Baru pulang melihat demo. Oh. Setelah ada lempar-lemparan, saya mengundurkan diri. Oh, lihat di mana Pak tadi demonya? Di bundaran BI, Bank Indonesia. Begitu ada lempar-lemparan, kemudian disusul dengan suara dor-dor, saya lari mencari angkutan umum. Meskipun angkutan umum hari ini susah karena Transjakarta akhirnya memberhentikan operasionalnya karena jalannya tertutup oleh massa demonstrasi. Cukup banyak tadi ya Pak masanya? Oh cukup banyak, puluhan ribu, bukan hanya ribuan, tapi puluhan ribu. Udah nggak takut COVID ini Pak Darmaning Tias di sana tadi? Saya kira ini masa cair, kalau saya melihat justru memang benar-benar yang terjun, dugaan saya mayoritas memang tidak mengenal undang-undang, tidak mengerti undang-undang. Kalau ditanya undang-undang pasti tidak tahu. Mereka dugaan saya ya udah daripada capek di rumah, nggak ada yang dikerjain dan sebagainya, jadi remaja-remaja tanggung banyak sekali saya lihat. Jadi misalkan di media massa diberitakan mayoritas pendemo tidak tahu apa yang didemo, saya pikir ya itu benar gitu. Karena memang nampaklah gitu bahwa ini adalah remaja-remaja yang memang kira-kira tidak ada kerjaan di rumah, lalu ya udah mari kita ikut rame-rame. Tapi kira-kira garis besarnya tahu lah Pak ya, karena ini cukup viral di medsos dan remaja-remaja itu ya punya medsos lah pastinya. Dugaan saya enggak. Kalau saya lihat karakter yang datang tadi ya, itu saya kira enggak. Kelihatan mereka adalah remaja-remaja ya, ya kan terlihat lah kalau Mbak
Sarita ini bagaimanapun nggak mungkin orang mengatakan ini kaum miskin, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi dari penampilan itu kelihatan lah kira-kira. Jadi seperti kumpulan orang yang frustasi saja begitu ya karena pandemi berkepanjangan ini begitu ya. Ya, ini ada juga Mbak Eni ini, kalau Mbak Eni ini pasti nggak ikut demo tapi webinar ini kerjaannya nih pasti. Ya, Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Iya, Ada Buntia juga, selamat sore. Ini mungkin langsung saja ya ke Pak Darmaning Tias dulu deh. Soalnya ini masalah pendidikan itu sebelum nanti ke buruh tadi itu, karena kan yang di ini banyak pendidikan dan juga buruh ya. Nah, tapi demo tadi ada yang ditangkap nggak Pak? Banyak? Yang ketembak ada. Yang ketembak ada ya Pak ya? Iya sudah ada gitu. Jadi ya saya kira tidak terelakkan itu, dan itu sudah memang kelihatan pendemonya memang menyiapkan diri kelihatannya ya. Jadi kelihatannya maju, kelihatan ya. Saya tidak mengatakan itu, kelihatan anak-anak STM atau gitu. Ditembak peluru nggak tahu. Sepertinya begitu. Peluru tajam bukan kan Pak? Nah itu yang karena tadi terus dilarikan gitu. Tapi remaja. Gitu. Ada berapa orang yang Bapak saksikan tadi yang satu ya gitu. Saya sih mendengar tidak menyaksikan langsung, tapi perempuan yang di depan saya mengatakan ada yang ketembak, terus saya lari. Gitu. Karena saya lari jadi saya tidak menyaksikan langsung. Gitu. Ya, untung lah Pak, nanti ada peluru nyasar lagi Pak. Ya, tapi memang luar biasa semangatnya nih Pak Darmaning Tias dan Mbak Eni ini pastinya juga ikut memantau terus ya Undang-Undang Cipta Kerja ini, termasuk Pak Darmaning Tias ini sudah memantau. Karena begini, banyak yang mengatakan dari kalangan pendidikan ini, karena Pak Darmaning Tias ini kan mengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa ya. Nah, ini banyak yang mengatakan wah sebelumnya kan memang sudah ada kesepakatan baik dari Menteri Pendidikan, demikian juga dari DPR sudah menyatakan bahwa klaster pendidikan ini akan dicabut begitu. Tapi banyak yang mengatakan dari ini kalangan pendidikan ini kena prank begitu. Ternyata keluar lagi tetap begitu. Yang mengharuskan lembaga pendidikan ini memperoleh izin usaha dalam penyelenggaraannya. Nah, ini tadi itu banyak juga dari kalangan pendidikan yang protes ini, termasuk Pak Darmaning Tias ini. Silakan Pak. Gini, saya mungkin cerita sedikit dulu ya, supaya background teman-teman tahu. Jadi di draft awal yang paling tidak yang beredar mulai April itu di paragraf 12 pasal 68 sampai 71 itu mengatur mengenai subbabnya itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Ada 6 undang-undang yang terkena dampak itu, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Kebidanan, dan Undang-Undang Perfilman. Itu ya karena beberapa pasal di dalam Undang-Undang Sisdiknas, salah satunya yang dimunculkan lagi adalah pembentukan Badan Hukum Pendidikan. Sementara pasal yang menjadi acuan untuk membentuk Badan Hukum Pendidikan itu, yaitu pasal 53 Undang-Undang Sisdiknas, itu sudah dibatalkan oleh MK tahun 2010 ketika kami semua melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Itu satu. Yang kedua, yang hilang dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sektor pendidikan itu adalah tidak adanya frase kebudayaan. Jadi pendidikan itu tanpa kebudayaan. Padahal kan kita semua tahu bahwa pendidikan dan kebudayaan itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Dan yang lain yang kemudian membuat kami bergerak adalah digantinya frase pendidikan itu nirlaba, prinsip pendidikan nirlaba menjadi dapat nirlaba gitu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Kalau pendidikan itu prinsip pendidikan itu nirlaba, berarti pendidikan itu tidak untuk mencari keuntungan. Tetapi kalau
diganti menjadi dapat nirlaba, berarti prinsipnya pendidikan itu untuk mencari keuntungan, tetapi bisa nirlaba. Nah, ini tentu yang membuat kami semua marah, karena ini jelas-jelas bertentangan secara vulgar dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan cara atau strategi atau wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya pendidikan lah. Kalau pendidikannya kemudian untuk mencari keuntungan, ini jelas-jelas bertentangan. Itulah sebabnya kami kemudian bergerilya, membangun opini publik. Ya jujur aja kami minimal saya pribadi lah menggalang kekuatan kesana kemari, akhirnya kemudian balik pada tanggal 24 malam lah kelihatannya itu menyepakati dicabutnya klaster pendidikan dan kebudayaan ini dari pembahasan undang-undang RUU Cipta Kerja gitu. Nah, teman-teman yang lain waktu itu sudah bersenang, tetapi saya bilang hati-hati, jangan cepat bersenang dulu. Kenapa? Kita udah punya pengalaman waktu pembatalan undang-undang PHP. Waktu itu undang-undang PHP, Badan Hukum Pendidikan itu dibatalin, tiba-tiba muncul undang-undang pendidikan tinggi yang rohnya itu sebetulnya roh undang-undang PHP. Atas dasar itu maka saya tetap aja kusak-kusuk lah kira-kira begitu supaya tidak muncul aturan baru ini. Nah, ternyata dalam pembahasan berikutnya tanggal 1 Oktober itu saya memperoleh informasi bahwa ada perdebatan di Balek untuk mengatur perizinan pendidikan gitu. Nah, karena waktu itu ada yang minta masukan ke saya bilang DPR dan pemerintah mestinya konsisten deh gitu. Saya bilang begitu. Artinya kalau memang mau mengeluarkan klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja, ya udah keluarkan total, jangan membuat regulasi baru. Meskipun itu cuma satu pasal mengatur soal perizinan, tetapi selama masih ada di RUU Cipta Kerja itu, maka sebetulnya 4 pasal tadi 68 sampai 71 itu pembuangannya itu cuma bohong-bohongan aja gitu loh. Substansinya masih tetap di perizinan itu. Lah ternyata dari paripurna kemarin pasal paragraf 12 tentang pendidikan dan kebudayaan itu ada, dan pasal 65 itu mengatakan yang pasal ayat pertama itu pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, artinya undang-undang Cipta Kerja gitu. Ketentuan lebih lanjut, ini ayat kedua, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, memang Balek pasti akan berkilah kan dapat itu maknanya bisa opsional kan begitu. Ya, itu bahasa hukumnya. Tetapi dengan mengatakan dapat itu sendiri berarti pemerintah itu secara legal formal membuka pendidikan itu sebagai bidang usaha yang diperdagangkan. Baik, Pak. Ya, sebentar ini tak jelaskan sekalian akhirnya. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pasal 1 huruf D itu mengatakan bahwa usaha itu adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi kalau pendidikan itu izinnya adalah perizinan berusaha, maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2082, pendidikan itu untuk mencari keuntungan. Itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu titik pandang kami yang menolak mengenai
undang-undang Omnibus Law ini. Jadi kalau di luar kan ini beredar nih, yang menolak ini tidak tahu undang-undangnya gitu kan. Saya mengatakan justru karena saya tahu substansi dari undang-undang ini, khususnya klaster pendidikan, maka saya menolak gitu loh. Bukan karena saya nggak tahu, justru karena saya paham betul substansi dari undang-undang ini, khususnya klaster pendidikan, makanya saya menolak. Kira-kira itu. Jadi saya mau membantah pembodohan-pembodohan bahwa ini yang nolak ini kan nggak baca undang-undangnya secara benar. Saya baca dari waktu ke waktu. Bahkan mengikuti itu. Ya, nanti saya lanjutkan lagi ke Pak Darmaning Tias ya. Tapi ini ada Pak Syahganda Nainggolan baru gabung. Ya, Kak Syahganda ini tadi ikut demo atau gimana kok baru gabung? Masih belum ada suaranya, belum masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Sarita. Ini saya baru rapat dengan Habib ini untuk minta doa-doa nih. Jadi intinya apa ini inti kita? Nanti saya ke Pak Syahganda, tapi saya mau ke Pak Eni dulu ya. Mbak Eni kok Pak Eni, Kak Eni. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Ya Pak Dharma. Ya. Jangan kena peluru loh ya. Enggak. Dia lapat kok. Ya, Kak Eni, apa namanya? Nah, kita lihat ya banyak yang membingungkan ini soalnya banyak kontra narasinya. Ada yang mengatakan outsourcing ini tidak dibatasi begitu, itu yang ditolak para buruh ya. Tiba-tiba ada juga kan kontra narasinya bahkan nggak tanggung-tanggung yang menyebarkan kontra narasi ini atau klarifikasinya itu adalah TMC Polda Metro Jaya juga loh ya. Bisa dicek di Instagramnya, di Twitternya begitu, yang followernya banyak mengatakan bahwa itu semua hoax. Jadi yang benar yang mana sih? Ya Mbak Sarita, jadi memang undang-undang ini tidak hanya penuh polemik, tapi dari cerita Pak Darman Tias tadi jelas sekali menyiratkan, jadi tidak hanya yang tersurat tapi juga tersirat bahwa ini penuh dengan perselingkuhan. Artinya apa? Kita ingat betul pemerintah menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang ditujukan untuk penyederhanaan regulasi yang menghambat kemudahan berusaha. Artinya undang-undang ini ditujukan untuk memangkas segala peraturan atau mata rantai perizinan yang tumpang tindih sehingga untuk mendorong investasi. Itu clear banget, itu narasi yang sejak awal disampaikan. Nah, tiba-tiba bagaimana ceritanya ada klaster pendidikan yang selama ini tidak pernah ada hambatan sama sekali. Jadi klaster pendidikan bisa ditunjukkan mungkin ya, mana pendidikan yang punya selama ini menghambat masuknya investasi asing ataupun investasi manapun. Tidak pernah ada. Lalu kenapa tiba-tiba klaster pendidikan ini dipaksakan juga untuk masuk di dalam undang-undang Minerba? Itu pertama. Nah, yang kedua adalah tentang yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Jadi klaster ketenagakerjaan ini hanya salah satu persoalan yang menjadi polemik di dalam undang-undang ini. Dan kalau melihat kemarin dari press release yang disampaikan oleh Bu Menteri bahwa Bu Ida Fauziah ya, Bu Menteri Menaker, bahwa seolah-olah seluruh yang dituntut oleh para pekerja dan para buruh itu semuanya sudah diakomodasi, bahkan dikasih bonus. Artinya beberapa selama ini yang perlindungan tentang tenaga kerja yang belum diberikan ini ditambahkan. Misalnya seperti jaminan untuk mendapatkan perlindungan ketika terjadi CKP. Bukan PHK istilahnya ya, jadi kehilangan pekerjaan, perpindahan ya, dan juga bahkan ada jaminan-jaminan yang lain gitu. Tetapi yang menjadi persoalan, seluruh yang disampaikan kemarin di dalam penjelasan press conference itu tidak termaktub atau tidak tersurat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dengan alasan nanti seluruh aturan-aturan teknis itu akan dibahas gitu kan, akan dicantumkan di dalam peraturan pemerintah ataupun dalam perpres. Jadi kalau saya kemarin
mengidentifikasi dari undang-undang ini Mbak Rahma ya, ada dibutuhkan sekitar 39 aturan follow up-nya. Artinya apa? Artinya begitu undang-undang ini disahkan, itu sebenarnya juga tidak ada keurgenan untuk langsung bisa menyelesaikan persoalan. Lalu kalau memang ini undang-undang juga tidak langsung bisa diimplementasikan karena masih menunggu sekitar tadi 30 sekian PP dan juga Perpres gitu, lalu di mana urgenitasnya harus terburu-buru gitu sampai malam hari gitu kan, dan dilakukan terserah sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan utama yang menimbulkan akhirnya distrust. Jadi kenapa saya akan memulai dengan persoalan distrust, karena apa? Karena yang dibutuhkan kalau memang tujuannya adalah menarik investasi, mempermudah investasi, ekonomi itu yang utama yang dibutuhkan itu kepastian. Kepastian itu ujungnya atau modal utamanya adalah kepercayaan. Jadi kalau tidak ada kepercayaan, maka tidak akan ada confident dari para investor manapun untuk memiliki trust kepada Indonesia. Karena mereka terkait dengan besaran dana yang harus diinvestasikan. Jadi kalau hanya persoalan retorika dan sebagainya atau persoalan politik mungkin masih bisa PHP dan sebagainya, tapi kalau udah urusan ekonomi, ini urusan yang benar-benar konkret, apalagi terkait investasi itu mereka harus berpikir matang-matang apakah dana yang akan diinvestasikan itu benar-benar ini akan menguntungkan atau tidak. Nah, sehingga pertimbangannya itu harus pertimbangan yang benar-benar konkret, benar-benar nyata, benar-benar terukur. Nah, demi apa yang ditawarkan dan apa yang menjadi hasil dari undang-undang Omnibus Law ini yang katanya ingin mengharmonisasikan seluruh persoalan-persoalan yang selama ini tumpang tindih itu sama sekali nggak terlihat. Bayangkan, mestinya dulu bayangan kami juga bahwa Omnibus Law ini sudah punya yang namanya grand design. Grand design-nya apa? Grand design-nya apa sih yang sudah dipahami mulai dari penyusunan naskah akademis, kan mungkin bisa distrukturkan kira-kira yang diinginkan oleh para investor agar seluruh kemudahan berusaha itu ada, itu seperti apa. Nah, mestinya itu yang harus menjadi aturan-aturan atau diterjemahkan menjadi regulasi-regulasi yang sederhana. Tapi yang kita lihat pertama kemarin begitu undang-undang Omnibus Law ini disahkan, ternyata ada 905 halaman dan isinya adalah ini masing-masing undang-undang yang ada di kementerian lembaga, di masing-masing sektoral itu ditaruh di situ. Hanya bedanya beberapa undang-undang yang dianggap selama ini merepotkan investor gitu, itu yang dilakukan relaksasi. Relaksasinya ada yang dihapus, ada yang disederhanakan, ada yang diganti gitu kan. Tetapi mostly semangatnya adalah bagaimana dia merespon dari yang selama ini menjadi keluhan dari para pengusaha. Keluhan pun itu secara parsial, jadi bukan secara holistik gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita mengatakan bahwa ini adalah undang-undang Omnibus Law, maka syarat undang-undang Omnibus Law itu undang-undang yang komprehensif dan terintegrasi. Nah, sementara kalau ini comot-comot gitu kan, dan pembahasannya pun ini sektoral, jadi masing-masing klaster ini kan pembahasannya dengan kementerian-kementerian yang terkait.
Nah, lalu dan dalam jangka waktu ya, jangka waktu yang sangat-sangat singkat. Lalu kalau kita tanyakan, maka di mana integrasinya, di mana harmonisasinya, dan di mana komprehensifnya, pasti tidak akan ketemu. Secara sederhana saja kalau mau tes, misalnya Mbak Rahma ya. Jadi kalau kemarin pemerintah menyampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Darmantias, apakah ya yang menolak ini sudah membaca? Saya secara pribadi saya enggak atau belum membaca secara keseluruhan dari 905 halaman itu. Nah, dan kalau kita balik kira-kira di negeri ini dan termasuk yang membahas ya, yang menentukan kemarin di Panja RUU Cipta Kerja, ada nggak satu orang saja yang sudah membaca keseluruhan dari 905 halaman itu? Saya yakin kok hampir nggak ada. Karena kemampuan orang itu pasti terbatas. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana ada jaminan bahwa tidak ada tumpang tindih lagi, tidak ada lagi persoalan regulasi yang saling. Baik. Mungkin itu parsial Bu, yang baca si A, baca dari bab ini sampai ini, yang sektor ini. Artinya bukan omnibus law. Ya. Kalau seperti itu artinya bukan omnibus law. Artinya itu adalah revisi dari regulasi-regulasi sektoral yang dipaksakan ini direvisi secara serempak. Padahal yang dibutuhkan adalah kenapa kok ini menimbulkan komplikasi dan kendala selama ini? Karena ini ada tumpang tindih antar sektor gitu. Ya. Jadi baik kita lanjutkan lagi nanti ini. Saya ingin ke Pak Syahganda ya. Kita tahu nih Kak Syahganda ya, ketika Undang-Undang KPK ini berapa gencar ini yang demo. Tapi sekarang demo lagi tampaknya kansnya juga akan mengalami nasib yang sama kalau Kak Syahganda lihat. Ya, pertama gini ya, ini kan bottom line, front line-nya di mana? Nah, front line-nya itu adalah kalau dari dunia buruh ya, itu perjuangan hidup mati antara mereka ditindas atau mereka itu melawan. Ya, untuk sektor ketenaga kerjaan, ya, karena saya ini punya serikat buruh yang ikut dalam Gekanas, belasan organisasi buruh besar yang terus terlibat sejak 7 bulan lalu dan berdiskusi intensif dengan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR, tentang pasal-pasal yang saya tadi sudah serahkan kepada Mbak Sarita, itu semua hasil dari Gekanas itu, ya, 14 halaman ringkasannya, itu adalah front besar pertarungan antara kaum buruh dengan kapitalis. Nah, itu nggak akan selesai dalam waktu dekat. Karena apa? Karena ini sudah pengkhianatan. Negeri ini sudah mengkhianati kaum buruh. Ya, seperti tadi Pak Dharma misalkan di sektor pendidikan, kalau di sektor perburuhan udah pengkhianatan, sehingga ini tidak akan mungkin berhenti dengan cepat. Omnibus Law itu kalau di Amerika, ya itu dulu karena memang negara model Amerika Anglo-Saxon yang menganut ini, dia itu Omnibus Law itu memang tergantung siapa yang mengendalikan. Satu sisi Omnibus Law tentang teks progresif misalkan pernah ditelurkan oleh kelompok-kelompok kaum sosialis, yaitu Partai Demokrat. Nah, tapi sisi lain pernah juga Partai Republik mendorong Omnibus Law ya untuk apa? Untuk perang dagang dengan Cina. Jadi kalau di Amerika tuh very clear, ada keseimbangan kapan Demokrat main, kapan Republik main. Kalau di sini karena DPR ini semua dikooptasi mayoritas ya, kita lihat akhirnya cuma 2 PKS dan Demokrat yang tidak setuju. Ya ini kapitalis-kapitalis ini membajak DPR ya untuk menghancurkan semua. Semua bukan hanya buruh ya, kita lihat juga investor-investor yang pro green, pro lingkungan, kemudian kelompok-kelompok lingkungan juga mereka stres karena apa? Karena tidak ada lagi keperluan IMB, tidak perlu ada lagi izin-izin ya dalam rangka eksploitasi sumber-sumber daya alam. Itu sifatnya bukan lokal lagi, internasional kalau di lingkungan. Ya, nah kalau kembali kepada perburuhan, ya ini begitu mencekam yang selama ini menjadi kebanggaan kaum buruh, ya Undang-Undang Naker 13/2003. Di mana di situ ada maksimum hubungan industrial ya. Jadi konsep hubungan industrial itu di Indonesia dari dulu ada namanya HIP, Hubungan Industrial Pancasila.
Jadi hubungan Indo-Pancasila itu antara kelompok-kelompok kepentingan, APindo dulu, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dengan buruh, itu terjadi pada saat Undang-Undang Naker 13 2003. Kemudian Gus Dur sebelumnya membuat Undang-Undang 22 2001 tentang serikat buruh. Ya, di mana proses ya di mana kita melakukan persepsi yang sama bahwa perusahaan itu, dunia usaha itu, dia konsepnya stakeholder. Ya, stakeholder itu bukan lagi menang-menangan pemilik modal atau pemilik saham, enggak. Stakeholder itu buruh juga stakeholder. Ya, di samping stakeholder lainnya masyarakat. Jadi stakeholder itu betul-betul diakuin untuk merumuskan setiap perubahan, termasuk yang penting adalah perubahan upah. Nah, sekarang ini perubahan upah itu semua dikendalikan oleh pemilik modal, kapitalis-kapitalis ini. Tadinya buruh masih ikut ya untuk berunding. Jadi perundingan dalam PKB namanya, Perjanjian Kerja Bersama. Sekarang udah nggak ada lagi karena buruh setiap saat bisa dihentikan, kemudian besok mereka perusahaan cadangan lidayah, masukkan lagi yang tadi gajinya udah 4 juta, ya di PHK sebentar, besok diterima lagi, ya kan, outsourcing dengan gaji 2 juta. Ini di dalam Undang-Undang Ciptaker ini begitu ganas. Kemudian sekarang dikenal, kalau dulu ya dikenal hanya cuma satu upah minimum. Sekarang upah minimum di bawah upah minimum dikenal juga, yang disebut sebagai upah padat karya. Itu misalkan dari segi itu aja, ini adalah lebih jahat daripada kolonialisme Belanda. Ya, kolonialisme Belanda dulu kenapa jahat? Karena dia kulit putih lawan kita kulit sawo matang. Sekarang sama-sama kulitnya. Ya, tapi ini yang pemilik negeri ini dijajah betul buruh-buruh ini. Ya, makanya kalau ditanya apakah akan segera berakhir, menurut saya ini tidak akan segera berakhir perlawanan ini. Yang kedua lagi adalah misalkan soal TKA, tenaga kerja asing. Ya, dibuat sebebas-bebasnya tanpa ada suatu seleksi yang sebenarnya di dalam rumusan di dunia manapun hanya TKA yang skill labor yang betul-betul teknologinya kita butuhkan. Ya, misalnya gini, saya ini pernah menjadi komisaris perusahaan garmen. Jadi selain saya punya serikat buruh, saya pernah komisaris di 2 perusahaan besar, satu perusahaan garmen dengan 5.000 karyawan, satu lagi di perusahaan nomor 10 terbesar waktu di Indonesia, punya BUMN 10 besar, pelabuhan. Nah, memang ada kebutuhan kita untuk mencari skill dari luar negeri. Misalkan di garment. Ya, terputus kabarnya ya. Halo? Ya, kita lanjutkan lagi nanti ya. Tadi saya mau tanya bahwa ada benang putus yang dirajut kembali, maka dia kemudian bagus dia benangnya lagi. Nah, tapi itu cuma sementara. Jadi di Undang-Undang 13 2003 itu sudah diatur bahwa tenaga kerja asing itu hanya temporary, dan dia itu harus mencari orang yang bisa menggantikan dia. Jadi bukan dia datang, kemudian nggak ada transfer ilmu, harus ada transfer ilmu. Sekarang ini dibuang semua. Makanya nanti TKA dari Cina ya akan bebas semua ke Indonesia, bisa 100 juta, bisa seperti datang ke Indonesia. Itu dibantah loh Kak Saganda, katanya itu hoax, jadi tidak ada ketentuan membebaskan. Ya, yang bantah siapa? Ini kan yang saya kasih sama Rahma Sarita tadi bahan, itu adalah bahan dari belasan serikat buruh yang intens dengan DPR. Apakah yang bantah itu dengan DPR nggak? Itu kan semua yang bukan bahwa tidak ada ketentuan yang membebaskan TKA seperti itu. Saya baca di ininya TMC loh. Bahwa ya, TMC itu siapa? TMC tenaga kerja atau menaker? TMC itu apa sih TMC? TMC Polda Metro Jaya. Ya Polda itu kerjanya apa? Ya biasa sih lalu lintas sih kalau TMC ya. Iya, makanya saya kasih tahu kepada rakyat Indonesia dalam hubungan industrial. Jadi ini ada konsep di dalam ilmu ya. Ini mudah-mudahan mau belajar lah ya. Saya kasih tahu ya. Saya ini doktornya itu di UI itu cuma ada 3 atau 4 doktor yang bidang perburuhan. Ya, saya ini doktornya bidang perburuhan. Kosmas Batubara sebelum saya doktor ya, dia di bidang perburuhan serikat kerja. Sebelum saya ada lagi Abdullah atau apa namanya ya tentang hukum perburuhan. Saya doktor bidang kesejahteraan buruh. Jadi kalau soal buruh ini saya tuh udah makrifat ya tingkatannya. Saya mohon maaf kalau ekonom makrifat di sini ada Mbak Eni misalkan. Tapi kalau soal perburuhan ya saya itu udah makrifat. Nah, di dalam perburuhan itu istilah penting adalah hubungan industrial. Itu dulu. Bagaimana kita melihat apakah buruh ini sumber eksploitasi atau buruh ini sebenarnya mitra kerja. Nah, Obama dulu, Presiden Obama punya profesor, saya lupa namanya, mungkin Bu Eni bisa ini,
ekonom yang mengatakan ya bahwa dengan membuat gaji buruh itu lebih tinggi upahnya, maka dia akan lebih produktif. Itu sebuah cara pandang. Nah, hubungan industrial itu bisa gini, kalau buruh kerja capek, berkeringat, diperas setiap malam, lembur dan lain-lain, baru dikasih upahnya tinggi. Nah, penasihat ekonom Obama ini sebaliknya. Dia bilang kalau buruh ini gajinya dari awal tinggi, maka akan produktif. Contoh di Indonesia apa? Di Indonesia itu paling gampang. Waktu saya komisaris di pelabuhan, ya saya bilang sama semua pimpinan sama direksi BUMN pelabuhan Pelindo 2, tolong kamu kasih gaji kepada buruh seperti warung Padang. Kenapa seperti warung Padang, Pak? Dia bilang kasih 30%. Ya, buruh itu kalau kayak warung Padang, belum kita duduk, teh kita udah sampai duluan. Dan orang-orang kerja di warung Padang itu, dia bisa ngangkat piring, berlipat-lipat tingginya sama teh, dia senyum semua. Kenapa dia senyum? Kenapa dia produktif? Kenapa dia melayani dengan cepat? Ya, karena dia itu gajinya itu besar 30% daripada keuntungan. Nah, cara-cara seperti inilah cara-cara manusiawi yang dijamin Pancasila. Itu hubungan industrial Pancasila itu begitu. Kalau hubungan industrial di mana buruh itu kalau bisa dikasih gaji kecil terus menguntungkan sebanyak-banyaknya, dan pengusaha itu dari dulu terus memang rakus, pengen kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Apa dia nggak tahu buruh ini tetap miskin sepanjang dia makin kaya? Nah, inilah situasinya. Jadi kalau tidak ngerti, ya siapa saya nggak tahu tadi itu TMC atau apa. Kalau nggak ngerti ya belajar. Kalau nggak ada gurunya sama saya. Ya, baik. Mbak Rama, mungkin saya bisa membantu begini. Mungkin Pak Saganda perlu klarifikasi dari konferensi persnya Bu Menteri Tenaga Kerja kemarin bahwa seluruh yang dituntut buruh itu akan diakomodasi dalam aturan turunan dalam bentuk PP ataupun juga Perpres. Nah, pertanyaannya kalau di dalam pasal di Omnibus Law-nya sudah tertera bahwa itu ada kemungkinan akan merugikan buruh, bagaimana mungkin itu bisa gitu kan, bisa dijawab dengan aturan turunannya. Nah, mungkin itu yang harus ditunjukkan. Jadi di dalam teks pasal di dalam Omnibus Law yang mana itu yang akan merugikan kepentingan para pekerja. Itu yang akan karena begini Bu Eni, karena menterinya ini ya menteri yang meremehkan tokoh-tokoh buruh. Ya, tokoh-tokoh buruh itu kan bukan orang-orang goblok terus menterinya orang pinter. Enggak, tokoh-tokoh buruh ini sudah 7 bulan ya secara intensif ya itu berdialog dengan DPR itu, termasuk dengan si Dasko, Suspi Ahmad itu kan ada di dalam maklumat yang saya kasih ke Bu Sarita tadi. Ya kan berdialog dengan DPR pada Komisi 9 kalau nggak salah yang menangani. Jadi ini bukan maksudnya 1 hari, ini dialog sudah 7 bulan ya, yang sehingga kemudian buruh marah. Karena apa? Karena buruh ini pada tahun 2003, saya kasih tahu ya, tahun 2003 itu zaman menterinya itu menteri yang punya otak dan punya hati. Saya kasih tahu menterinya 2003 punya otak, punya hati, namanya Yakob Noawea. Ya, Yakob Noawea itu dulu tokoh PDI ya, yang dia simbol daripada perjuangan buruh karena dia juga ketua SPSI waktu itu. Jadi waktu perundingan ya antara Apindo, buruh dan kementerian, menterinya memang menteri waras. Kalau menteri sekarang ini mungkin nggak waras. Karena apa nggak waras? Kenapa dia bilang pasal-pasal bisa diturunkan lebih tinggi yang tadi kemudian Kepmen daripada pasal? Nggak bisa. Apa yang kita kritik itu baik sektor pengupahan, sektor pidana, sektor outsourcing. Ya, yang pasti tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ya. Hubungan kerja dan lain-lain itu kan sudah di pasal-pasal. Lebih tinggi pasal, masa pasal kemudian dianulir. Udahlah, ini kita pokoknya buruh ini bukan orang bodoh, yang bergerak buruhnya juga bukan cuma buruh kaleng-kaleng, ya buruh ecek-ecek, ini buruh seluruh kantong. Ya kalau buruh-buruh di bawah PPMI yang di mana saya ketua Dewan Suro, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia 98, itu hari ini udah bergerak di Cibinong, Purwakarta sampai level pabrik itu. Jadi jangan dipikir orang tolol gitu loh. Baik. Itu aja lah, Bu Rahma. Baik, Pak Darman Intias, tadi disebutkan ya, karena dijelaskan tadi sebenarnya pasal-pasal itu banyak menggunakan kata-kata dapat begitu loh. Ini yang menjadi multitafsir kan dapat ini. Ya, salah satunya soal izin berusaha itu. Kesannya tidak wajib begitu. Tapi mengapa kalau
pasti Pak Darmanintia sudah mendalami ya pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan ya. Pasal 71 ini dikatakan pendidikan yang tanpa izin usaha bisa dipidana 10 tahun atau 1 miliar denda. Maksudnya jadi wajib dong berarti dapat izin? Ya itu menurut saya juga akan menambahkan yang disampaikan Pak Sahganda. Sepertinya pejabat itu menganggap kita ini bodoh gitu loh. Kalau ada seorang menteri mengatakan bahwa ini nanti bisa diturunkan di PP atau Kepmen, memang kita ini bodoh. Saya ini kebetulan pernah ikut nyusun Kepmen, pernah ikut nyusun PP ya. Ketika kita membuat PP, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undangnya. Ketika kita membuat Kepmen, kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun PP-nya. Gitu. Jadi kalau ada seorang menteri, oh ini nanti kan bisa diatur di PP. Loh, kalau nggak ada di undang-undang, masa PP-nya bisa gitu. Ini jadi tolonglah menteri-menterinya Pak Jokowi ini jangan menganggap kita ini bodoh gitu loh. Kita ini tahu soal undang-undang, kita ini meskipun saya background-nya bukan orang hukum, tapi saya juga mempelajari bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Dan saya juga pernah terlibat di dalam pembuatan PP maupun kan. Yang kedua, memang pakai bahasa jebakan. Menurut saya ini bahasa jebakan, dapat itu ya. Karena mereka nanti akan mengelak, kan dapat itu kan opsional gitu. Tetapi dalam hal perizinan, pemerintah itu sekarang sudah melaksanakan sistem perizinan dengan menggunakan online single submission (OSS). Nah, itu sudah ada form-formnya online. Kelihatannya sih, wah iya untuk menyederhanakan, untuk mempermudah. Tapi karena online itu maka nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau persyaratan ini nggak terpenuhi, ya nggak bisa diluluhkan gitu. Celakanya persyaratan-persyaratan yang diatur di OSS itu adalah persyaratan bidang usaha. Nah, kalau begitu sekarang ini pendidikan sudah dipaksa mengikuti OSS ini, sehingga kita sebetulnya juga akan mengajukan judicial review ke MA karena ada peraturan menteri yang mengatur tentang pendaftaran izin pendirian satuan pendidikan ini menggunakan sistem OSS gitu loh. Jadi menurut saya ini adalah model jebakan yang licik Mbak Rama gitu. Jadi dengan mengatakan dapat itu mereka berelak, loh ini kan dapat bukan wajib gitu. Tetapi dalam prakteknya ini sudah diterapkan wajib gitu. Karena kalau nggak mengikuti sistem yang diklaim pemerintah yang pada kenyataannya itu wajib, nggak bisa benar. Iya, bahkan ada ketentuan pidana ya. Saya kelicikan dari birokrasi, ya. Iya, bahkan ada ketentuan pidananya. Ya, selain itu Pak Darmanintia, saya juga mau tahu yang dimaksud pendidikan yang harus izin usaha ini pendidikan formal dan non formal juga atau bagaimana? Maksudnya pesantren-pesantren di kampung-kampung itu termasuk tidak? Nah, mereka dalam hal ini balik maupun pemerintah begitu didesak mengatakan ini khusus untuk yang di kawasan ekonomi khusus. Tetapi sekali lagi itu kan pernyataan yang membodohi masyarakat. Wong di undang-undangnya itu nggak dikatakan begitu kok. Undang-undangnya itu nggak ada perkecualian. Artinya apa? Ya undang-undang ini, masa undang-undang akan berlaku, undang-undang ini khusus berlaku untuk pendidikan formal misalnya. Nah itu baru. Tapi pasal 65 ini kan jelas sekali. Nggak menyebutkan jenis pendidikan yang harus perizinannya itu mengikuti perizinan berusaha. Jelas sekali.
pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi sebagaimana dimaksud. Artinya apa? Nggak ada itu bahwa ini khusus untuk pendidikan formal, yang non formal untuk nggak pakai, pesantren nggak pakai, gitu kan? Terus yang kawasan ekonomi khusus nggak ada juga. Di luar kawasan ekonomi khusus nggak, mana yang menjelaskan itu, gitu loh. Jadi tolonglah pejabat-pejabat ini jangan menganggap kita ini bodoh. Jadi kebodohan mereka itu justru karena menganggap kita ini bodoh. Itu kebodohan mereka. Dan kalau pejabat menganggap masyarakatnya bodoh, maka dia sendiri sebetulnya yang bodoh. Kira-kira begitu. Saya tidak bisa memakai kalimat yang lebih sopan karena saya juga jengkel dengan pernyataan-pernyataan mereka. Kira-kira itu Mbak Rahman. Ya, nah izin berusaha ini pastinya kalau izin berusaha jadinya lebih banyak persyaratannya ya, karena usaha bukan yang nirlaba begitu kan? Persyaratan ya kan sudah jelas. Artinya kalau ini berusaha, tadi saya sudah mengutip bunyi pasal 1 huruf D Undang-Undang nomor 3 tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan. Bahwa yang namanya usaha itu adalah tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam perekonomian untuk mencari keuntungan. Sementara dalam pendidikan, ini pengalaman kami menggeluti pendidikan, yang betul-betul pendidikan ya, yang dituduh mencari keuntungan itu mungkin hanya sekitar kurang dari 10%. Yang 90% lebih pendidikan, orang yang mengelola pendidikan itu biasanya hanya impas. Hanya bisa bertahan saja. Bahkan untuk invest bangunan pun kalau tidak ada bantuan dari pemerintah itu sulit dilakukan. Itu untuk yang swasta. Artinya apa? Kalau pendidikan kemudian diberlakukan sebagai bidang usaha, kan subsidi pemerintah nggak boleh juga, gitu. Karena subsidi pemerintah itu kan nggak untuk swasta, gitu. Ini kalau sebagai badan usaha. Jadi implikasi dari pemakaian istilah pendidikan yang semula itu nirlaba dan sekarang menjadi badan usaha, itu implikasinya banyak, gitu. Tata kelolanya juga harus mengikuti tata kelola korporasi, gitu, yang menekankan pada efisiensi, produktivitas dan segalanya. Padahal dalam pendidikan namanya efisiensi belum tentu berlaku. Yang selalu saya contohkan misalnya di ISI, Institut Seni Indonesia, khususnya di Solo dan Jogja, itu ada prodi tentang pedalangan. Mahasiswanya rata-rata kurang dari 10, dosennya lebih dari 20. Kalau kita ngomongin efisiensi, produktivitas, ini nggak berlaku, gitu. Ini mesti harus ditutup. Ya. Jurusan pedalangan ini harus ditutup, prodi pedalangan ini. Tapi apa begitu pendidikan? Kan enggak, gitu loh. Tadi kan sudah. Apa? Karena ilmu pedalangan ini atau prodi pedalangan ini juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk melestarikan kebudayaan bangsa ini, gitu. Nah inilah saya kira implikasi yang sangat luas dari pemakaian istilah. Jadi bukan soal istilah, tapi istilah itu sendiri akan memiliki implikasi yang sangat luas terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik, dan baik. Kira-kira gitu. Pak Darmaning Tias, satu lagi nih ya, karena pernah nggak seperti yang disampaikan tadi ya, apa dialog begitu dengan DPR, mengapa harus ada izin ini, apa maksudnya harus klaster pendidikan ini dimasukkan, apa hubungannya dengan investasi begitu kan? Karena kan ini Omnibus Law ini untuk menarik investasi begitu, ini apa hubungannya nih pendidikan dengan investasi, apalagi di kampung-kampung tadi itu? Ya, teman-teman terutama yang sudah melakukan itu adalah
Federasi Guru Indonesia, Guru Independen Indonesia, yang saya menjadi MPO-nya di sana ya, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan saya yang mendorong mereka untuk bersuara, dan saya kira memang suara untuk mengeluarkan klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja secara terbuka mereka pertama kali yang menyatakan gitu kan. Artinya kita memberikan masukan kepada Dewan, ya. Dan itu sebabnya kemudian mereka mencabut awalnya. Tapi ya itu tadi, ternyata mencabutnya kan setengah-setengah. Di tengah jalan tanggal 1 itu saya memperoleh info bahwa perizinan pendidikan akan diatur di dalam RUU Cipta Kerja gitu. Jadi ya ada proses dialog ya, juga ada yang berkirim surat ke Presiden, terutama teman-teman Muhammadiyah dan sebagainya gitu, PGRI gitu. Tetapi tampaknya mereka sudah punya agenda gitu, bahwa perizinan pendidikan ini sudah harus dimasukkan di sini. Dugaan saya memang sudah ada yang pesan kok ini gitu ya. Siapa yang pesan saya nggak tahu, tapi sepertinya sudah ada yang pesan bahwa ini harus dimasukkan supaya ketika mereka mau masuk nanti nggak ada kesulitan. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, banyak pesanan gitu ya. Kayak saya ke Mbak Eni ya. Tadi kalau di pendidikan banyak kata-kata dapat, banyak juga kata-kata lain. Misalnya pesangon ini diatur kok di pesangon, tapi dengan kata-kata sebanyak-banyaknya begitu. Artinya 0 itu juga boleh, di bawah itu boleh begitu kan. Jadi inilah yang menjadi kayak multi tafsir itu, sehingga kesannya itu bahasanya lebih halus, tapi sebenarnya berbahaya juga begitu ya. Bisa menimbulkan, merugikan buruh begitu, Mbak Eni. Iya, Mbak Rahma. Jadi sebenarnya yang namanya regulasi itu sifatnya itu pasti. Jadi semua teks yang ada di dalam pasal per pasal yang ada di dalam undang-undang itu sifatnya pasti dan mengikat. Jadi kata-kata seperti tadi ya dapat itu kan kalau kita secara bahasa komunikasi itu memang bisa iya bisa tidak, tapi dalam bahasa hukum dapat itu ya harus dilakukan gitu kan. Nah ini yang mestinya ya, saya setuju sekali pilihan katanya Pak Darman Tiasadi bahwa seolah-olah ini menganggap seluruh masyarakat ini bodoh gitu kan, nggak mengerti gitu kan. Nah ini yang menurut saya yang pertama dan utama harus disadari oleh pemerintah gitu. Nah kedua, saya mungkin tidak akan terlalu mengulas dari sisi teknis ketenaga kerjaan karena ada Pak Sahganda ya, nanti beliau yang akan lebih detail. Tapi keseluruhan tujuan utama dari RUU ini, bahwa RUU ini didedikasikan untuk seoptimal mungkin mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, itu jauh panggang dari api. Karena yang terjadi justru berbagai polemik yang muncul. Jadi polemik ini tidak hanya dari kalangan buruh maupun dari kalangan pengusaha, tetapi sekarang ini merembet ke banyak sektor, termasuk tadi yang selama ini sebenarnya tidak terlalu terkait dengan investasi, misalnya dari klaster pendidikan, bahkan pers ini apa hubungannya coba gitu kan dengan iklim investasi ini pun akan diatur. Artinya apa? Artinya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini penuh agenda yang terselubung. Jadi agenda-agenda yang dititipkan dengan mengatasnamakan kemudahan investasi. Nah, bahwa kemarin dari press conference para menteri ekonomi kemarin menyatakan berbagai macam manfaat yang akan hadir atau akan ada ketika Omnibus Law ini disahkan, bisa jadi iya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan segala kemudaratannya itu nggak disinggung sama sekali. Jadi satu sisi memang ada beberapa hal yang ada angin segar gitu kan, seperti kemudahan investasi untuk UMKM dan sebagainya.
memang iya, dan beberapa hal misalnya mengenai bank tanah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah ini kan tidak hanya sekedar bahwa ada aturan-aturan yang terkait dengan pertanahan, dengan penyederhanaan perizinan mengenai HGU dan sebagainya, tetapi muaranya dari segala kemudahan-kemudahan itu untuk kepentingan siapa? Itu yang paling utama. Karena apa? Karena dari berbagai macam pasal dan dari berbagai macam kemudahan-kemudahan yang kemarin itu disampaikan oleh hampir semua menteri yang terkait, mulai dari Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri ATR, ya, dan termasuk Menteri ESDM, ya, hampir semuanya adalah kemudahan-kemudahan yang akan dinikmati oleh para calon investor ataupun pengusaha. Nah, sementara itu pun kalau di breakdown lagi pengusaha yang mana, apakah seluruh pengusaha juga belum tentu. Karena apa? Karena berbagai macam kemudahan-kemudahan tadi, ini fokusnya adalah investasi yang sudah siap masuk. Jadi yang dikatakan Presiden ada 20 miliar US dollar yang akan masuk itu, gitu kan. Jadi seolah-olah bahwa berbagai macam revisi yang ada di aturan-aturan sektoral, ya, aturan-aturan sektoral maupun yang ada di Kementerian ATR, revisi yang ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja, yang terkait dengan aturan-aturan yang ada di Bu Siti Nurbaya itu di kehutanan, ya, dan lahan sebagainya. Itu, ya, seolah-olah kok ada yang memesan gitu loh. Jadi itu yang harus dihapus, harus dihilangkan ataupun harus di ini gitu kan. Nah, sementara tujuan akhir bahwa undang-undang ini akan menciptakan lapangan kerja itu yang tidak terrefleksi sama sekali. Bahwa apakah dengan kemudahan-kemudahan tersebut itu, maka ada investasi-investasi yang benar-benar akan menciptakan lapangan kerja itu yang tidak terrefleksi sama sekali dari berbagai penjelasan tadi. Kan secara otomatis, Bu, kalau banyak investasi otomatis butuh lapangan kerja kan, Bu? Oke, saya jelaskan sekarang. Jadi investasi, Mbak Rahma, Indonesia sebenarnya kalau bisa dikatakan selama ini sebenarnya apakah benar Indonesia ini darurat untuk mengundang investasi gitu. Artinya kalau sampai dibutuhkan Omnibus Law dan sesegera itu berarti kan Indonesia ini negara yang sangat tidak layak untuk investasi. Nah, padahal secara data bisa dilihat dari berbagai macam publikasi data dan bahkan pemerintah juga sering mengklaim bahwa Indonesia ini adalah surga investasi karena di dalam rating, ya, kita termasuk negara yang sangat layak investasi. Itu ada istilahnya nanti Pak Saganda bisa menambahkan, lupa saya istilahnya. Intinya adalah Indonesia termasuk 10 negara yang sangat prospektif untuk tujuan investasi. Dan kalau kita lihat datanya, pertumbuhan investasi di Indonesia itu terbesar di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Ya pasti terbesar karena size ekonomi Indonesia juga besar gitu. Termasuk sebenarnya growth-nya di luar pandemi kita juga besar. Nah, yang menjadi persoalan adalah investasi-investasi yang masuk ke Indonesia itu memang investasi yang tidak berkualitas. Tidak berkualitas secara apa? Secara kepentingan nasional interest kita. Karena apa? Karena investasi yang masuk ini lebih banyak ke sektor-sektor tersier, terutama yang 5 tahun belakangan, termasuk investasi yang mau masuk yang 20 miliar yang dikatakan Presiden itu, kalau kita lihat trennya, itu lebih banyak ke sektor-sektor logistik. Nah, sementara untuk cipta kerja, itu yang dibutuhkan adalah investasi-investasi ke sektor-sektor manufacturing. Dan itu yang lifetime, jangka panjang. Jadi selama industri itu ada di sini, ya itu akan memproduksi terus penyerapan lapangan kerja. Sementara kalau di sektor-sektor logistik, itu artinya apa? Artinya kita hanya akan menjadi VOC lagi gitu kan. Menjadi VOC jilid keberapa lagi gitu kan. Karena apa? Karena ini hanya memfasilitasi perdagangan
ya perdagangan internasional, siapa yang selama ini melakukan penetrasi perdagangan Indonesia memang Tiongkok. Karena 30% impor Indonesia dari Tiongkok. Nah, sehingga kalau yang diberi kemudahan adalah investasi-investasi seperti itu, maka sebenarnya siapa yang akan menikmati dari hasil kemudahan dan penyederhanaan berbagai macam regulasi-regulasi itu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kemudahan-kemudahan yang terkait dengan sektor-sektor pertanahan dan sebagainya, termasuk di pengelolaan sumber daya. Jadi selama ini hampir seluruh pengelolaan sumber daya ekstraktif itu yang menjadi persoalan itu bukan persoalan siapa yang memberi kewenangan perizinan, tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak ada benchmarking. Misalnya dari pemberian hak guna HGB ya, hak guna lahan, maupun juga perizinan untuk eksploitasi sumber daya, kehutanan, perkebunan dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah jangankan one map policy, yang namanya RT RW, yang namanya RTDK dan sebagainya di daerah itu nggak ada gitu loh. Nah, itu yang menimbulkan perselingkuhan dan berbagai macam kasus-kasus korupsi yang selama ini masuk baik ke KPK maupun juga ke aparat hukum gitu. Nah, sehingga sekali lagi kalau dengan undang-undang ini seolah-olah ini adalah menjadi sapu jagat dan ini akan memberikan ya penyederhanaan dan mengharmonisasi berbagai macam tumbang tindih regulasi tadi, pertanyaannya adalah jadi yang mau difasilitasi ini siapa? Baik. Baik. Tapi ya pasti ada juga lah yang manufacturing itu ada juga lah, masa semuanya logistik kan begitu Bu investasinya? Ada, tapi proporsinya itu kecil Mbak. Jadi kalau kita lihat data-data ini kan publish ya, bisa dicek data dari BKPN terakhir itu lebih dari 39% itu yang masuk itu ke logistik dan yang ke sektor industri itu kurang dari hanya sekitar belasan persen. Jadi kalau dulu itu proporsi terbesar memang di sektor manufacturing atau sektor sekunder, sekarang ada shifting. Jadi secara total investasi di Indonesia itu lebih dari 56% itu ke sektor-sektor tersier. Nah, sementara ke sektor-sektor pertanian, ke sektor-sektor hulu itu kecil sekali, dan sekarang itu juga seperti halnya pendidikan, sektor pertanian pun akan diliberalisasi. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi tentu seluruh masyarakat akan mendukung dengan upaya penyederhanaan regulasi yang berbelit-belit dan sebagainya, itu pasti mendukung. Nah, tetapi penyederhanaan dengan liberalisasi itu dua hal yang berbeda gitu loh. Ya. Jadi apalagi kalau sampai pendidikan dikomersialisasi gitu kan, itu lebih sudah pasti itu bertentangan dengan konstitusi. Baik. Saya ke Kak Syahganda ini. Sebenarnya ada apa sih ini tadi kan kalau Darmaning Tias tadi mencurigai ini sepertinya memang sudah agenda begitu, sudah dipesanan lah ini harus goal begitu ya. Demikian juga. Tapi sebenarnya ada apa sih dengan Omnibus Law ini? Karena ini kalau kita track begitu ya, ini memang benar-benar yang sudah diagendakan juga oleh Presiden ya, ketika baru dilantik langsung disampaikan bahwa akan membuat undang-undang semacam Omnibus Law, itu langsung disampaikan setelah baru dilantik dan kemudian langsung benar direalisasi. Nah, sebenarnya ada apa sih di balik ini kalau menurut Kak Syahganda? Ya ada yang disembunyikan Jokowi ketika dia debat-debat kampanye ya dengan Prabowo kemarin, dia tidak pernah memberitahukan kepada rakyat Indonesia tentang adanya agenda-agenda Omnibus Law ini, ya termasuk undang-undang HIP itu nggak muncul. Termasuk juga ibu kota baru juga nggak ada di kampanye ibu kota. Ada. Jadi ini langkah-langkah sampul yang tertutup, yang kita nggak tahu karena rakyat nggak dibuka, maka kita menyebut ini semacam sebuah semacam pengelabuan ya yang memang diorder oleh kekuatan besar ya, mungkin saja bersifat internasional untuk membuat Indonesia ini jadi negara koloni. Nah, tapi saya kembali ke serikat buruh ya dan buruh.
kenapa dulu kita udah harmonis di dalam, udah mulai ya di zaman reformasi awal-awal hubungan industrial Pancasila, hubungan industrial di mana buruh lebih dihormatin. Ya, ini coba kita bandingkan ya, pengalaman saya kerja di Belanda ya. Waktu saya jadi buruh pabrik kapal ya di Rotterdam, di pinggiran Rotterdam. Kemudian saya pernah juga jadi buruh cuci piring restoran Indonesia di Den Haag, ya, Den Haag. Jadi kalau Sarita pernah makan restoran Indonesia di Den Haag, saya pernah cuci piring di situ di belakang. Di Scheveningen. Iya, dekat Scheveningen ya. Itu saya itu ya hampir setiap Jumat sore itu pengusahanya itu ngemis. Meneer, oh meneer, please meneer, alsjeblieft meneer. Ya, mag ik jou vragen, boleh nggak saya minta tolong? Wat, aku bilang, boleh nggak lembur hari Sabtu? Gajimu 200, dua kali lipat. Jadi kalau misalkan saya dapat 100 gulden, dia akan bayar hari Sabtu itu 200 gulden. Itu 2 kali lipat. Mereka mengemis kepada buruh. Ya, pengalaman saya di restoran di Den Haag sebagai buruh cuci piring, ya. Upah saya ditipu, selisihnya nggak banyak. Ya selisih 10 gulden gitu, diturunin. Saya langsung bilang, awas ya kamu. Ya, ini saya laporkan ke serikat buruh. Langsung minta ampun, ketakutan dia. Langsung buruhnya itu minta ampun sama saya. Majikannya itu, pemilik restoran Indonesia di sana. Nah, langsung di sana. Karena apa? Karena meskipun dulu dia negara kolonial, Belanda itu negara penjajah maksud saya, tapi dia tuh menghargai human right sekarang. Nah, bangsa Indonesia, bangsa Pancasila katanya, bagaimana buruh ini bukan dianggap manusia, tapi hewan. Itu kan keterlaluan. Kapitalis-kapitalis ini di Indonesia ini tidak berkeringat. Dia yang disebut sebagai ersat kapitalisme. Adalah orang-orang kapitalis yang kaya, memperkaya diri, merampok seluruh harta kekayaan Indonesia, sumber daya alam dan lain-lain, hanya karena dia menempel yang berkuasa. Itu nggak fair, ya, kalau dia itu sebenarnya value added perusahaannya itu bukan dihasilkan dari kerja keras, tiba-tiba dia mau menganggap buruh ini cuma sampah. Ya, jangan dianggap misalkan saya orang serikat buruh, saya nggak ngerti. Saya pernah komisaris di Pelabuhan Indonesia 2, artinya saya paham dengan angka yang sekarang mungkin keuntungannya udah sekitar 10 triliun. Ya, saya pernah komisaris di perusahaan garmen terbesar di Bogor, ya, dengan 5.000 karyawan. Jadi saya ngerti yang namanya dari sisi kita sebagai mewakili owner, ya, bukan mewakili buruh. Nah, kalaupun mewakili owner, ya, kalau kita bisa menjelaskan win-win-nya bahwa buruh itu adalah stakeholder penting untuk menjaga kesinambungan pabrik, ya, membuat mereka tenang, hidupnya juga gembira dalam jangka panjang, nggak perlu dikontrak-kontrak, nggak perlu di-outsourcing, nggak perlu di-squeeze tenaganya berhari-hari. Ya, itu sebenarnya kita selain memuliakan orang-orang Indonesia, menghormati manusia Indonesia berdasarkan Pancasila, ya, berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kita ini harusnya manusia normal. Tapi Jokowi dan rejimnya udah nggak normal. Ya, kenapa dia ini begitu benci sama rakyat Indonesia? Ini yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Ada apa Jokowi dan rejimnya? Kenapa dia begitu benci sama rakyatnya sendiri? Itu bukan Sarita. benci kali Pak. Masalah ini saja mungkin. Masalah pendapatan mungkin. Ya, tapi sekali lagi ini mungkin yang seperti disinggung oleh Pak Syahganda tadi ya, pasal 77A ini diatur memungkinkan peningkatan waktu lembur ya untuk sektor tertentu. Ini yang mungkin jadi protes para buruh juga ya, waktu lembur bisa ditingkatkan. Kemudian di pasal ini juga diatur tentang outsourcing sekarang tidak dibatasi untuk 5 sektor saja dan 5 bidang. 5 bidang dan juga tidak dibatasi waktunya. Kalau dulu kan 2 kali kontrak atau selama 2 tahun sudah otomatis menjadi pegawai tetap, ketentuan itu dihapus begitu. Nah, ini sekedar menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kak Syahganda. Saya kembali ke Pak Darman Nintias ini ya, karena dikatakan tadi akan mengajukan judicial review ya Pak ya. Nah, ini bagaimana? Karena kita tahu sejarah judicial review ke MK ini, kita tahu lah sebelumnya ada ketentuan juga kan, sudah digolkan juga kan undang-undang hakim MK diperpanjang usianya sampai 70 tahun kan. Ya, itu sudah ya tanda kutip lah ya. Nah, tapi lepas daripada itu, sejarahnya juga kayaknya susah juga loh Pak Darman Nintias dikabulkan judicial review.
contoh undang-undang KPK begitu. Meskipun secara formil tidak melibatkan aspirasi publik begitu kan, kalau formil kan begitu, bukan material ya. Tapi tetap saja tidak dikabulkan ini gugatannya oleh MK. Nanti kalau gugatannya Pak Darmin Tias ini sepertinya akan mengalami nasib yang sama bagaimana? Padahal KPK itu, undang-undang KPK itu penolakannya sangat masif kan, kita tahu. Tidak dengar Pak? Mute mungkin. Nah. Iya, gini, pertama kebetulan saya pribadi itu punya pengalaman 3 kali judicial review ke MK. Alhamdulillah 3-tiganya dikabulkan. Yang pertama itu saat menggugat Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tahun 2010, itu dikabulkan oleh MK. Yang kedua itu RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, itu juga dikabulkan. Yang ketiga, perubahan pasal 55 ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas bahwa menghilangkan kata dapat. Jadi di undang-undang itu dikatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memperoleh bantuan dari pemerintah. Nah, kita judicial review menghilangkan kata dapat itu, dan itu berhasil. Jadi tahun berapa itu Pak? Tahun berapa, rezim yang mana ini? Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa itu yang Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Judicial review-nya akhir tahun 2010 gitu, dan keputusannya 2011. Jadi ada 3 pengalaman saya terlibat di dalam judicial review dan kebetulan dikabulkan semua. Nah, tapi kan sekarang udah ganti hakim-hakimnya. Ya, jadi tetapi itu masa lalu. Sekarang saya menyadari sepenuhnya bahwa memang hakim-hakim konstitusi sekarang barusan mendapat hadiah berupa 1 perpanjangan masa kerja yang sampai 70 tahun, dan kelihatan juga perpanjangan masa kerja tanpa seleksi kan. Pasti ini kan ada utang budi gitu ya, dan boleh jadi ini undang-undang Mahkamah Konstitusi dipercepat sebelum undang-undang BHP dalam rangka untuk memberikan kado. Ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau kami itu hak pemerintah dan hak majelis hakim Mahkamah Konstitusi, itu nggak masalah. Yang penting kami sebagai warga itu menggunakan hak konstitusional kami. Tuh. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, soal dikabulkan dan tidak itu hak hakim konstitusi. Tugas kita adalah menjalankan hak warga untuk melakukan gugatan konstitusional. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau ditanya kapan waktunya, ya saya selalu bilang undang-undangnya saja belum dinomori, belum diumumkan di lembar negara. Boleh jadi dengan melihat perkembangan sekarang, boleh jadi dibatalin kan gitu. Jadi kalau misalnya nggak dibatalin, ya kita tunggu dulu diumumkan di lembar negara sehingga undang-undangnya jelas nomor berapa. Sebab kita tidak mungkin melakukan gugatan kalau belum ada nomornya undang-undang itu. Gitu. Jadi kira-kira gitu Mbak. Jadi kami dalam hal ini teman-teman yang concern di pendidikan itu menyadari sepenuhnya bahwa ya mungkin kita tidak bisa berharap banyak dari hakim konstitusi sekarang, itu nggak masalah gitu. Yang penting kita sudah menjalankan niat baik kita gitu untuk penyelamatan bangsa. Dan saya kira bukan hanya dari Taman Siswa yang akan melakukan judicial review, tapi LP Ma'arif juga akan melakukan judicial review gitu ya. Jadi saya kira
akan banyak kelompok yang entah sendiri-sendiri, entah bersama-sama, nanti akan kami bicarakan karena kami juga berencana untuk bertemu online, membicarakan strateginya, mana yang lebih menguntungkan, sendiri-sendiri atau bersama-sama, nah itu akan kita bicarakan kemudian. Gitu. Jadi dengan segala pertimbangan, kami menyadari itu, menyadari konstelasi politik hakim konstitusi sekarang, tapi tidak berarti bahwa kami harus menyerah sampai di sini. Kira-kira yang berubah. Iya, memang LP Ma'arif NU ya, itu pastinya juga terdampak ya, karena banyak sekali lembaga pendidikannya yang sifatnya informal di desa-desa, yang rasanya kalau harus memenuhi syarat online izin berusaha yang macam-macam pastinya akan kesulitan begitu ya, pesantren-pesantren di desa. Dan sekarang memang bola ada di tangan presiden ini, siapa tahu dibatalkan, bolehlah berharap sedikit-sedikit gitu ya, karena belum kondisi minggu-minggu ini. Iya, karena masih bisa dibatalkan oleh presiden tidak menandatangani, masih bisa. Bola ada di tangan presiden saat ini. Tapi, tapi saya sedikit ya, Rahma. Itu kan tadi kan seperti Bu Eni ya. Itu urgensinya dalam situasi COVID ini nggak ada. Jadi kalau kita mengharap investor itu bohong besar sekarang. Ini juga saya aneh. Kenapa mereka meneruskan? Kalau kemarin misalkan dia mengajukan ini ya sebelum ada COVID. Ya itu oke deh. Pada saat COVID ini seharusnya hal-hal yang membuat keresahan, kegaduhan di masyarakat itu seperti sekarang kan gaduh karena orang demo, buruh, tani, mahasiswa, kemudian ulama-ulama ini semua di mana-mana. Tadi anak-anak STM saya lihat waktu saya lewat di Kuningan, anak-anak STM demo, semua orang udah demo di mana-mana. Gara-gara Jokowi. Kenapa Jokowi nggak men-stop ini DPR kawan-kawannya rejimnya Jokowi ini? Stop aja, kenapa? Bohong besar, ini besok diteken, itu kalau sampai tahun depan itu COVID belum ada vaksin, ya dan kemungkinan besar kalau ada pun di negara-negara maju, ya kalau Amerika ini terjadi vaksin bulan November, 200 jutaan penduduknya dulu, Cina, kemudian kalau ada vaksin 1 miliaran penduduknya, kita itu baru tahun depan, akhir tahun. Jadi nggak ada urgensinya, ya itu undang-undang itu dalam suasana masyarakat lagi sedih, lagi susah, lagi kena COVID, banyak pandemi, akhirnya orang keluar semua ke jalan, buru-buru turun ke jalan, mahasiswa turun ke jalan, semua kerumunan sekarang. Siapa yang bisa disalahkan dengan kerumunan ini? Apakah rakyat? Apakah pemerintah atau siapa nih? Kalau menurut saya yang disalahkan pemerintah, yang penyebab dari kerumunan ini. Kalau besok klaster COVID ya, seperti kemarin di Amerika terjadi kematian 11.000 orang, ya, informasinya karena apa? Karena ditembak gas air mata orang-orang kulit hitam yang demo di Amerika, kemudian mereka bersin-bersin, ya akhirnya apa? Akhirnya virusnya itu nyebar 11.000 meninggal ya di Amerika selama demo itu. Nah ini sekarang jangan main-main gas air mata, karena setiap orang kena gas air mata dia akan batuk-batuk bersin. Nah kalau batuk-batuk bersin dalam kerumunan ribuan puluhan ribu orang itu akan menyebabkan klaster-klaster COVID. Ya, hati-hati, ini Indonesia ini lebih bagus menurut saya Jokowi secepatnya aja keluarkan Perpu menolak undang-undang ini. Itu aja, atau dia tidak usah teken sampai tahun depan gitu. Ya, kalau tidak teken pun di undang-undang itu salah. 3 bulan ya, iya. Iya, setuju ya. Berarti keluarkan Perpu undang-undang ini. Iya. Karena saya juga melihat tidak ada urgensi. Nggak ada urgensi, nggak ada. Yang mau datang pada kondisi COVID ini. Nggak ada duit, udah nggak ada seluruh dunia, nggak ada uang. Cina juga bangkrut, jangan sok-sok ngarap sama Cina lah. Iya. Ya, kita juga pernah berharap agar Presiden mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang KPK ya. Tapi semoga ini beda. Kali ini Presiden mendengar aspirasi publik begitu ya, aspirasi masyarakat dan kemudian membatalkan begitu mungkin ya, atau meninjau ulang lah pasal-pasal yang menjadi kontroversi. Tapi ngomong-ngomong aku belum asar yang udah selesai belum ya? Apanya? Belum Ini sebentar lagi ya boleh duluan Pak Syaganda, ini juga sudah yang terakhir karena tadi itu ini juga sudah mau ditutup karena. Oke, terima kasih ya, sampai ketemu ya Rahma, Mbak Eni ya, sama Dharma, aku belum sholat asar soalnya. Oke, assalamualaikum. Ya, thanks ya. Waalaikumsalam. Ya, ini lanjutkan lagi sedikit ya, karena tadi itu memang benar kata Pak Syaganda, karena rasanya sulit investasi akan masuk jika negaranya masih, jangan lagi investasi, kita aja di lockdown sama negara-negara lain begitu ya. Boro-boro uang yang masuk, orangnya aja kagak boleh masuk gitu kan. Ya, memang jadi itu. Nah ya, jadi agak-agak
seharusnya fokus utama adalah menyelesaikan penyebab utama ekonomi kita resesi ini adalah pandemi itu sendiri. Tapi tampaknya ini jadi menimbulkan polemik, kegaduhan lagi seperti yang ditakutkan oleh yang dikatakan Presiden, tapi justru itu yang dilakukan begitu ya. Tetapi saya mau nambah dulu ke Pak Darmaning Tias lagi, apakah juga akan mengajak teman-teman, karena kalau di buruh, kalangan buruh kan mengajak teman-teman tuh demo. Nah ini apakah juga di kalangan pendidikan juga ini di Kalau AFNU? pendidikan enggak ya, kita enggak demo gitu ya. Tapi judicial review ya. Dan melalui Facebook, melalui Twitter, itu teman-teman sudah menawarkan diri, kami mau ikut judicial review gitu loh. Jadi memang kenapa kami tidak memilih demo? Pertama kalau teman-teman guru kan pasti ya nggak punya nyali, jujur aja ya. Teman-teman guru ini kan mayoritas yang kuat kan guru-guru PNS. Guru-guru PNS tentu tidak punya nyali untuk demo gitu. Sehingga ya lebih baik kita memilih jalur konstitusional. Yang ada dipecat ya. Jalur konstitusional kan disediakan gitu ya. Biarlah yang demo ya kita ikut numpang berhasil boleh lah gitu. Tapi kalau teman-teman guru kelihatan nggak ada yang berani diajak demo. Baik. Baik, yang terakhir ini silakan ini mungkin closing statement sekaligus Mbak Eni. Ya, jadi kunci kita untuk memulihkan ekonomi itu adalah menyelesaikan pandemi, Mbak Rahma. Karena kalau kita masih menghadapi kurva penularan COVID yang terus meningkat dan kegaduhan ini malah justru berpotensi menambah peningkatan penularan dari COVID, maka ini akan semakin menjauhkan kita dari menormalisasi kondisi perekonomian kita. Jadi investasi itu akan normal kembali, akan datang kembali kalau kita mampu segera menyelesaikan pandemi. Jadi ini yang harus menjadi catatan. Jadi menurut saya demonstrasi kali ini agak berbeda ya dengan demonstrasi ketika menuntut penangguhan atau pembatalan revisi Undang-Undang KPK kemarin. Karena pemerintah masih mempunyai berbagai macam argumen dan masyarakat juga masih memberikan kesempatan apakah argumen yang diberikan pemerintah terbukti. Nah ternyata ini sudah nggak terbukti. Nah kedua adalah ini sudah akumulasi. Jadi mulai dari revisi Undang-Undang KPK masyarakat sudah merasa dibohongi bahwa apa yang dimaksud penguatan ternyata tidak terbukti. Terus juga ditambah lagi kemarin tiba-tiba juga nyelonong revisi Undang-Undang Minerba di tengah COVID. Nah, ketiga juga baru Undang-Undang BI juga, Bu. BI belum, baru akan direncanakan. Jadi ketiga juga tiba-tiba ini yang sudah dieksekusi ya, yang ini yang nyata, artinya yang sudah menjadi fakta. Nah, yang ketiga kemarin tiba-tiba ada bailout di tengah pandemi, masyarakat kesulitan. Ini tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk bailout Jiwasraya sebesar 22 triliun. Nah, jadi ini semuanya akumulasi, jadi berujung kepada distrust. Jadi apapun ya, seperti kemarin press release yang disampaikan oleh semua menteri untuk menjelaskan betapa indahnya, betapa besarnya manfaat dari Omnibus Law Cipta Kerja, ini tidak akan mungkin lagi sudah didengarkan oleh masyarakat karena distrust itu ya sudah menumpuk, sudah terakumulasi. Apalagi ya dengan bukti-bukti bahwa memang ini bukan sekedar persoalan timing, bukan persoalan prosedur, tetapi juga konsep filosofi dari undang-undang Ciptaker ini, baik sebagian maupun beberapa bagian, itu memang sudah bertentangan dengan konstitusi kita, terutama yang tadi ya dari sisi pendidikan, dari sisi ketenagakerjaan, dan juga dari sisi pers, dari sisi pengelolaan sumber daya, ini hampir bisa dibuktikan ini bertentangan dengan konstitusi kita. Nah, oleh karenanya memang tidak ada kata lain, kita berharap Pak Jokowi segera mengeluarkan Perpu. Jadi bukan tidak menandatangani, tapi segera mungkin mengeluarkan Perpu supaya segera menghentikan
ya, menghentikan berbagai macam gerakan demonstrasi baik oleh kalangan buruh maupun elemen masyarakat, supaya apa? Supaya tidak beresiko terjadinya penularan COVID yang lebih mengalami peningkatan lagi. Baik, baik, terima kasih ini Mbak Eni Sri Hartati dari Indef, kemudian Pak Darman Intias juga, dan terima kasih juga ya sudah menyaksikan acara Sarinya Berita Sarita ini, dan memang tampaknya kita benar-benar kali ini diuji kesabaran ya di tengah pandemi seperti ini ya, harus menyaksikan, harus menghadapi berbagai berita-berita mulai tadi itu. Tiba-tiba Jiwasraya dapat 22 triliun, banyak banget ya bailout-nya. Kemudian banyak undang-undang tiba-tiba disahkan, termasuk undang-undang Omnibus Law ini yang tiba-tiba malam-malam seharusnya undang-undang yang melibatkan banyak kepentingan publik seperti ini benar-benar dibicarakan atau disosialisasikan dulu begitu ya untuk menyerap aspirasi, tapi tampaknya ini terkesan buru-buru begitu, urgensinya juga masih dipertanyakan tapi langsung ditetapkan. Semoga ini nanti bisa dicari jalan tengah sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Ya, itu saja. Hanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.